Selamat datang kepada Bapak Asisten 1 Setda Kabupaten Jayawijaya. Selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Selamat datang kepada Bapak Sekretaris dan Kabid SD, SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Yang kami hormati Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua, yang terhormat pengawas dan kepala sekolah Kabupaten Jayawijaya, serta Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia pada saat ini. Izinkan saya akan membacakan 4 arahan dari Dinas Pendidikan yang hadir, Nona ya, terima kasih atas kehadiran, mungkin baru beberapa kali. Pada kesempatan di pagi hari ini, mungkin kegiatan seperti ini KPPD bekerja sama dengan Lemhanas, Kemendagri dan pemerintah Singapura. Bapak Wakil, kebetulan ada tamu dari Pangdam. Beliau hari ini menjemput dan ada kegiatan penutupan TMND. Dan Bapak Sekda sementara dalam proses perjalanan dinas dari Jakarta, saya ditugaskan hadir untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi ruang inspirasi bagi kita semua untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan memberdayakan. Kepala sekolah, bisa. Siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kelas B senang. Kelas B kompak, kelas B hebat, kelas B yang paling bersemangat. Kelas B kreatif, inovatif, dan berkolaboratif. Yes! Kelas C. C mata, C mata, ca mata. Wijaya. Kakak Wijaya. Jadikan pendidikan bermutu untuk semua. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua masih semangat ya Bapak Ibu, karena kita akan masuk dengan sesi yang paling inti dalam kegiatan yang keempat. Ibu Juhaira Bintin Totoh SPD dari kelas KKA SD asal sekolah SD Kristen
dari kelas PN SMP asal sekolah SMP Negeri Kurulu. Kelas KKA SMP asal sekolah SMP Yapi Suamena. SMA asal sekolah SMA Negeri 1 Wamena. Penyaji ke-8, Ibu Heni Prihatiningsih SPD dari kelas PN SMK asal sekolah SMK ya kelas KKA SMA SMK asal sekolah SMA Negeri 1 Wamena. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah oleh Bapak Ibu penyaji. Untuk penyaji pertama, Ibu Ida, mari kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ida C. Kristiasadi SPD MPD. Laporan penyelarasan visi misi tujuan dan pembelajaran mendalam di SD Impres Kulitan. Era digital saat ini, penguasaan keterampilan belajar teknologi seperti coding dan pemahaman dasar KA itu sudah menjadi semakin penting bahkan dari usia dini. Nah, makanya kita di SD harus diperkenalkan pada konsep dasar coding dan juga kecerdasan. Pada OJT 2, modul etika dan resiko KA, di situ saya menjelaskan kepada anak-anak murid saya bagaimana resiko yang mereka hadapi kalau mereka menyebarkan berita-berita hoax, kemudian apa itu bias, kemudian apa itu pelanggaran privasi. Saya juga menjelaskan bagaimana manfaat penggunaan KA pada produktivitas dan kreativitas. Nah, dokumentasi untuk OJT 2 yaitu saya melaksanakan praktik baik di dalam kelas, implementasinya seperti ini. Ya, next. Nah, tantangan dan keberhasilan dari OJT 2, tantangan bagi saya yang di kelas yaitu murid-murid masih merasa kesulitan dalam mengaplikasikan materi saat mengerjakan LKPD. Kemudian kurangnya motivasi intrinsik murid belum terbiasa melakukan. Mau bertanya kepada KKA. Iya, tadi Miss Ju ada sampaikan tentang KKA. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, kapan sebaiknya KKA itu diperkenalkan kepada anak? Kalau di Miss Ju tadi punya sekolah itu dari kelas 5, begitu. Dengan mungkin melihat materi pembelajarannya seperti apa. Apakah kita bisa perkenalkan dari kelas 1 atau mungkin kita mulai dari kelas 5? Untuk sekedar informasi bahwa kalau di sekolah saya itu karena hari ini ada perubahan baru menyongsong masa depan untuk Indonesia Emas 2045, mungkin kita semua disiapkan untuk memahami, menguasai, bahkan nanti mengantarkan anak-anak kita ke sana. Terkait dengan tadi, apakah dinas memberi advice ya untuk implementasi coding dan kecerdasan artifisial? Kita tahu bahwa yang ikut dalam kegiatan dari SMA Kristen Wamena mau bertanya kepada mungkin fasilitator kah yang bagian PM. Oh, guru, iya, kepada guru. Sudah disampaikan tentang pembelajaran mendalam, bahwa ini pendekatan dan seterusnya, tapi saya dengar tidak ada yang menyinggung tentang kokurikuler, gitu. Jadi itu kemana? Apakah dia hanya sekedar menggantikan B5 dan seterusnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua untuk KKA. Nama saya Hastuti, saya perwakilan dari KKA Jayawijaya. Saya berasal dari SD Negeri Wamena. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah untuk tingkat SD kita mengenalkan coding itu dari kelas berapa ya? Nah, sesuai dengan kita mengontrol siswa atau murid kita dalam menggunakan KA. Ya, jadi KA itu sebenarnya adalah asisten bagi kita. Jadi dia hanya membantu. Nah, dan pengalaman kami, hasil yang dikumpulkan oleh siswa berdasarkan mereka menggunakan KA tersebut, kita sebagai guru
tidak harus, maksudnya kita lebih teliti untuk mengoreksi hasil kerja mereka. Jadi kami sampaikan kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu, fungsi kontrolnya adalah di kita. Jadi pekerjaan yang anak itu kerjakan, kita koreksi, kemudian kita bisa berikan komentar. Ini adalah hasil dari Cici. Ini adalah hasil dari Gemini. Gitu. Atau mungkin kalau saran saya, seperti saya pernah gunakan, saya langsung bilang ke mereka, silahkan gunakan Cici Gemini. Jadi kita juga memberikan peluang ke mereka. Jangan kita hanya tahan-tahan mereka, akhirnya kita sudah pakai baru. Dari situ kita bisa tahu, oh anak ini dia sudah kerja. Perkenalkan, nama saya Ibu Ara. Saya ingin bertanya kepada kelompok KKA. Ini karena sangat seru ya. Tadi kita menyimak seru, terus karena terlalu seru, penasaran terlalu banyak juga. Jadi izin agak bertanya beberapa poin. Dari yang dipaparkan tadi, saya sangat ingin penasaran nih, seberapa excited, seberapa seru di dalam kelas keterlibatan anak-anak Bapak Ibu dalam proses KKA. Terus testimoninya, bagaimana respon siswa terhadap KKA. Nah terus, oke sudah, sebenarnya nanti Ibu repot saya. Untuk yang kedua, saya sudah melakukan ini di siswa saya. Bagaimana mereka, siswa saya itu, mereka suka menulis, mereka melakukan tulisan mereka, terus ya ada yang apa? Maksudnya ada yang bisa, ada yang punya perangkat seperti apa namanya HP gitu, tapi
Asisten 1, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, bersama dengan kita sampai siang ini Sekretaris Dinas Pendidikan, bersama dengan Kepala Bidang SMP, SMA, dan staf, juga yang kami hormati pimpinan BP Badan Pendidikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati atau yang Bapak Bupati Kabupaten Jayawijaya atau yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, Sekda, dan juga Bapak Kabid, dan juga para fasilitator dan panitia dinas, panitia sekolah, dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang kami banggakan. Izin, seharusnya yang datang mendampingi saya bersama Bapak PIC, Pak Usman, selaku penanggung jawab, tapi beliau lagi di Supiori, lagi pendampingan di Supiori. Foto bersama dulu Bapak izin. Bisa maju sedikit. Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan gelar karya talkshow pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial pada hari ini Kamis tanggal 6 November tahun 2025 saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal kurang dengan kegiatan ini. Meskipun kita dalam posisi daerah yang tertinggal di daerah pegunungan, tetapi kita masih bisa membantu anak didik kita. Bagaimana kita juga bersama-sama seperti dengan teman-teman kita di daerah luar yang juga sudah mengagendakan pembelajaran seperti ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas pada awal pembukaan, memang dalam pemerintahan kita itu seringkali terjadi pergantian kurikulum. Namun demikian, menjadi bagian penting untuk sama-sama kita ingat bahwa kita adalah bagian dari aktor-aktor yang melaksanakan, sehingga menjadi kewajiban kita bagaimana kita harus bisa menyesuaikan terhadap kondisi dan situasi. Terkait dengan pembelajaran kaitannya dengan pembelajaran PM dan KKA. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini ada Pak Sekretaris, Pak Kepala Bidang, dan staf yang lain, Ibu Fasilitator yang hadir, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah.